Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Selamat malam sahib lisanuna yang ganteng-ganteng, yang gamil-gamil. Pada minggu ketiga ini kita akan mengaji tentang kitab Jawahirul Adab. Lebih tepatnya bukan mengaji sih, kita belajar bersama, mengulang kembali apa yang telah kita dapatkan atau yang belum, ya kita belajar bersama kayak gitu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita harus mengetahui kitab yang akan kita bahas dan siapa pengarangnya. Kitab yang akan kita bahas yaitu kitab kitab Jawahirul Adab. Kitab Jawahirul Adab fi adabiyat wa insya'i lughatil Arab. Jawahirul Adab fi adabiyat wa insya'i lughatil Arab. Ini karangannya Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Siapa itu Sayyid Al-Hashimi? Sayyid Al-Hashimi, Ahmad Al-Hashimi ini salah satu penulis, juga sastrawan asal Mesir yang hidupnya pada abad 19 kalau nggak salah. Sekitar lahir pada tahun 1870-an, lalu meninggal pada tahun sekitar 1940-an. Kalau nggak salah hidupnya itu umurnya 65 tahun kayak gitu. Nah, Sayyid Ahmad Al-Hashimi ini juga pernah menimba ilmu di Al-Azhar University Mesir. Pada waktu itu salah satu syekhnya yaitu gurunya yaitu Syekh Muhammad Abduh kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Oh ya, Jawahirul Adab ini ada dua bahasan. Yang pertama di ilmu insya, yang kedua ilmu adab kayak gitu. Sebagaimana judulnya fi adabiyat wa insya'iyati lughatil Arab. Nah, kalau bab pertama itu tentang ilmu insya, kalau yang kedua ilmu adab. Nah, PDF-nya bisa di-download di lisanuna.com kayak gitu. Tapi ada perbedaan dengan PDF-PDF yang lain dengan kitab ini. Kalau PDF yang ada di lisanuna.com atau yang nyebar di internet itu beda dengan kitab ini. Karena tahqiqnya, muhaqqiqnya atau syarahnya juga beda kayak gitu. Langsung aja ya kita bahas tentang, kita loncati ke bab 2, ke jilid 2. Kalau di lisanuna.com itu jilid 2 tentang ilmu adab. Kalau pertama kan tentang ilmu insya. Kita langsung ke ilmu adab. Alfan Nusabe kalau di kitab ini fi tarikhi adabil lugha al-arabiyah. Dalam jilid 2 tentang Jawahirul Adab itu membahas tentang sejarah sastra Arab, sejarah bahasa dan sastra Arab kayak gitu. Nah, ini juga beda sih kalimatnya. Kalau di PDF itu tidak ada muqaddimahnya. Kalau di sini di kitab ini ada wa fihi muqaddimatun asyar. Sebelum melangkah ke Asrul Jahili, ini ada pendahuluannya dulu, ada 10 pendahuluan. Yang pertama al-muqaddimah al-ula fit tarikh, membahas pendahuluan pertama membahas tentang sejarah. Kayak gitu. Apa itu sejarah? Di sini di kitab ini Syekh Ahmad Al-Hashimi menerangkan atau memperincikan ya apa itu sastra, apa itu sejarah, apa itu sastra, apa itu bahasa Arab. At-tarikh huwa ma'rifatu akhbaril madin wa ahwalihim min haitsu ma'isyatihim wa siyasatihim wa i'tiqadihim wa adabihim wa lughatihim. Yaitu sejarah itu mengetahui berita-berita orang terdahulu sebelum kita, bagaimana kondisi mereka, kehidupan mereka, terus politik mereka, keyakinan dan agama mereka, sastra dan bahasa mereka. Jadi sejarah itu mengetahui semua berita-berita orang terdahulu. Ya pokoknya sebelum kita itu orang terdahulu kayak gitu. Terus yang kedua, wal adabu huwa kullu riyadhatin mahmudah yatakharraju bihal insan fi fadilatin minal fadail. Nah, sastra itu adalah semacam kegiatan yang kreatif yang dihasilkan oleh manusia berupa kebaikan-kebaikan kayak gitu, hal yang kreatif lah.
Wa hadhihi riyadhah kama takunu bil fi'li wa husnin nadhari wal muhakati takunu bil aqwalil hakimah allati tadammanatha lughati ayyi ummah. Nah, kegiatan yang kreatif ini jika kita melihatnya secara efektif dari sisi positifnya juga, itu berupa kata-kata yang bijaksana yang melibatkan bahasa dari semua golongan kayak gitu. Itu adab. Jadi adab itu adalah unsur dari bahasa kayak gitu. Walughah, al-lughah, pengertian al-lughah, pengertian bahasa, al-fadhun yu'abbiru biha kullu qaumin an ahradihim. Lafat-lafat yang digunakan oleh suatu kaum yang diungkapkan untuk mengkomunikasikan tujuan mereka, an ahradihim kayak gitu. Wa hiya minal awdha' al-basyariyah, itu adalah naluri. Jadi bahasa itu sudah bawaan. Kalau Anda ini orang Arab, ya pastinya lahirnya itu pakai bahasa Arab kayak gitu. Nggak mungkin orang Arab langsung ngomong Sunda, ya kan. Wa adabul lughati ayyi ummah huwa ma udi'a fi syi'riha wa nathriha min nataiji uquli abnaiha wa suwari akhilatihim wa tibaihim mimma sya'nu ayyuhadziban nafas wa yuthqifal aqla wa yuqawwimul lisan. Nah, sastra bahasa suatu kaum, suatu masyarakat ya, itu adalah sesuatu yang dalam bentuk puisinya ataupun prosanya dari yang dihasilkan oleh pikiran mereka, rasa mereka, hati mereka, imajinasi mereka. Itu sastra bahasa suatu umat kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Mimma sya'nuhu ayyuhadzina nafas. Yang pertama tujuannya adalah menjernihkan hati kayak gitu. Yang kedua tujuannya mendidik akal. Yang ketiga memperbaiki lisan kayak gitu. Itu pengertian al-lughah. Oh ya, saya terangkan sedikit ya. Kalau adab di sini Syekh Ahmad Al-Hashimi tadi menerangkan adab itu adalah sebuah kegiatan yang kreatif yang dihasilkan oleh manusia. Tapi pengertian adab itu ada yang bermacam-macam. Kalau Syekh Ahmad Syauqi Dhaif itu ada yang adab itu berupa maknanya satu itu adalah kalau di zaman jahiliyah adab itu maknanya makdabah kayak gitu. Maidah artinya panggilan untuk makan. Itu kalau di zaman jahiliyah. Nah, setelah masuknya Islam, adab ini berkembang. Karena Islam itu membawa moral, memperbaiki moral. Akhirnya adab ini bisa berarti maknanya takdib, yaitu apa ya, mendidik kayak gitu, atau mentata tata krama kayak gitu enaknya. Kalau di Umayyah itu berkembang lagi, adab itu taklim, artinya itu pengajaran kalau di Umayyah, dan seterusnya ada yang bermakna moral, ada yang bermakna memang sastra kayak gitu. Terus tarikhu, setelah Syekh Ahmad Al-Hashimi tadi memperincikan apa itu sastra, apa itu sejarah, apa itu sastra, apa itu bahasa, beliau lalu menggabungkan apa itu tarikhu adabil lughah. Wa tarikhu adabil lughah huwal ilmul bahits an ahwalil lughah, nathriha wa nazmiha fi usuriha al-mukhtalifah wa amma kana linabihiha minat ta'thir al-bayyin fiha. Tarikh adab itu adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal suatu bahasa, baik berupa prosanya, nasrnya, ataupun syairnya atau puisinya di masa yang berbeda-beda. Karena ya tadi sejarah sastra itu kan setiap masa itu ada sejarah sastranya masing-masing. Wa amma kana linabihiha minat ta'thir al-bayyin fiha. Nah, juga membahas tentang sastrawan-sastrawannya kayak gitu. Sastrawan-sastrawan yang memberikan pengaruh dalam tarikh adabil lughah tadi. Lalu setelah tadi itu bersifat umum tarikh adabil lughah, lalu beliau mengkhususkan ke al-lughah al-arabiyah, pengertian bahasa Arab. Wal-lughah al-arabiyah ihdal lughat as-samiyah. Bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa Semit, Samiyah. Nanti saya terangkan, saya baca dulu ya. Wa hiya lughati ummatil Arab al-qadimah al-ahda asy-sya'iyah adz-dzikra allati taskunul jazirah
al-mansubah ilaiha fi tarafil gharbi min Asia. Bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa Semit, ya, salah satu bahasa Semit yang juga bahasa Arab ini merupakan bahasa orang Arab kuno yang rumornya mereka itu tinggal di sebuah pulau di daerah ujung barat Asia atau Asia Barat. Nah, apa itu bahasa Semit? Nah, kita bahas bahasa Semit. Nah, orang Arab, jadi mulainya itu runtutnya itu orang Arab itu keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri itu mempunyai kalau nggak salah 2 istri. Yang pertama itu ya sebelum keadaan banjir itu, yang kedua setelah banjir itu namanya istrinya yang kedua yaitu Umrah gitulah. Nah, dari istri kedua ini, beliau ini mempunyai 3 anak yang utama itu. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis. Nah, Sam ini itu tinggal atau menyebar di daerah Arab kayak gitu, daerah Arab. Sam ini adalah nenek moyang Arab, orang Arab, orang Israel, pokoknya daerah semenanjung Arab, jazirah Arab kayak gitu. Yang kedua Hafiz itu adalah nenek moyang Habasyah atau Afrika, orang-orang dalam tanda kutip negro lah kayak gitu. Sudan itu juga keturunan dari Ham bin Nuh kayak gitu. Yang ketiga adalah Yafis. Yafis ini nenek moyang dari orang Romawi, Turki, Yunani, Cina, Mongol, Amerika Utara ya kayak gitu. Itu keturunan dari Yafis. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwasannya Nabi itu pernah bersabda waladu Nuhin thalatha. Nah, anak cucu Nabi Nuh itu, anaknya Nabi Nuh itu ada 3. Yaitu yang pertama Fasamun Abul Arab. Sam itu adalah nenek moyangnya Arab. Wahamun Abul Habasyah. Ham itu nenek moyangnya Habasyah. Terus yang ketiga Nabi bersabda wa Yafis Abur Rum. Yafis itu adalah nenek moyang Romawi kayak gitu. Nah, disebutkan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yaitu kenapa sih ada kekacauan bahasa? Kenapa kok nggak satu bahasa, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Nah, sejarahnya begini. Kalau dikatakan oleh Abu Hanifah Al-Danuri dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu dulu itu pada masa Raja Jam itu terjadi kekacauan bahasa karena pada waktu itu putra-putra Nabi Nuh itu memadati wilayah Babilonia, daerah Irak kayak gitu. Irak itu dulu Babilonia. Nah, bahasa mereka yang sebelum mereka ini terjadi kekacauan bahasa itu mereka memakai bahasa Nabi Nuh, yaitu bahasa Ibrani. Namun seiring dengan berpencarnya mereka, seiring dengan fasiru fil ardi, mereka ini jalan-jalan ke benua lain kayak gitu, terjadilah kekacauan bahasa karena mereka ini ketika traveling ya bersama kelompoknya, mereka ini mengucapkan dan berbicara sesuai bahasanya yang telah disepakati oleh kelompoknya. Karena pengertian bahasa itu adalah sebuah kata atau kalimat, terdiri dari kata atau kalimat yang telah disepakati minimal 2 orang. Kalau 2 orang sudah sepakat atau lebih, itu sudah dinamakan bahasa kayak gitu. Lalu lanjut ke wahadhil ummah. Nah, jadi bahasa Semit tadi yaitu di orang Arab kuno yang tinggal di daerah ujung barat Asia kayak gitu. Wahadhil ummah Arab kuno tadi minha al-qudama wa humul ladzina yaskununa tilkal jazirah wa yantikuna bil lugha al-arabiyyah saliqatan wa tab'an wa hum thalathu tabaqat. Nah, umat ini adalah mereka yang tinggal di Jazirah Arab tadi, ujung barat Asia atau Asia Barat tadi, dan mereka berbicara dengan bahasa Arab secara naluri juga alami atau bawaan lah.
Wahum salatsu tabaqat, mereka ada 3 macam ya. Aulaha al-arab al-baidah. Yang pertama adalah alab arab baidah. Wa haula lam yasil ilaina syai'un sahihun min akhbarihim illa ma qassahullahu alaina fil Qur'anil Karim wa illa ma jaa fi ahaditsin nabi. Wa min ashhari qabailihim Tasm wa Jadis wa Ad wa Thamud wa Imlik. Yang pertama tingkatannya adalah Arab Baidah, atau mereka itu yang beritanya tidak sampai ke kita, karena Arab Baidah ya Arab punah lah kayak gitu. Arab punah yang beritanya mereka ini tidak sampai ke kita kecuali yang telah dikisahkan dalam Al-Qur'an tentang kaum Ad, kaum Thamud, apa itu saya lupa ayatnya. Pokoknya ada ayat dalam As-Saffat itu tentang Nabi Nuh itu wa najjainahu minal karbil azim. Itu tadi tentang Nabi Sam, Ham, Yafis itu yaitu ayatnya. Yang kita selamatkan dari bencana yang besar. Nah, yaitu tadi Sam, Ham, Yafis kayak gitu. Itu yang pertama Arab Baidah. Nah, kabilah yang terkenal itu diantaranya Ad, Tsamud yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an tadi kayak gitu. Wathaniyatuha al-Arab al-Aribah. Yang kedua adalah Arab murni, memang penduduk asli orang Arab kayak gitu. Wahum Bani Qahtan. Siapa mereka? Wahum Bani Qahtan alladzina ikhtarul Yaman manazila lahum wa min ummahati qabailihim Kahlan wa Himyar. Mereka ini Arab Aribah, memang Arab murni, itu adalah Bani Qahtan yang memilih Yaman sebagai tempat tinggal mereka, sebagai negara mereka. Di antara kabilah-kabilahnya yang tertua atau sesepuh, kabilah yang sepuh kayak gitu, itu diantaranya Kahlan dan Himyar. Himyar ini adalah penerus dari kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak itu pada masa Nabi Sulaiman. Nyambung dong aja. Karena tadi itu sejarah bahasa, kekacauan bahasa itu menjadi banyak. Itu kan pada Nabi Nuh. Lalu keturunannya itu Nabi Sulaiman pada masa kerajaan Sabak, ya ini Arab Aribah, Bani Qahtan kayak gitu. Terus yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah. Orang Arab semacam campuran orang Arab yang kawin silang. Di sini keterangannya. Wahum, siapa itu Arab Musta'ribah? Wahum Banu Ismail at-tari'un alal qahtaniyin wal mumtazijuna bihim lughatan wa nasban wal ma'rufuna ba'du bil adnaniyin wa min ummahati qabailihim Rabi'ah wa Mudhar wa Iyad wa Anmar. Nah, yang ketiga ini adalah orang Arab kawin silang, yaitu keturunan dari Nabi Ismail, anak cucu Nabi Ismail yang asing atau berbeda dari Bani Qahtan tadi yang Arab Aribah. Wal mumtazijuna bihim lughatan wa nasban. Mereka ini tercampur antara Musta'ribah dengan Aribah, baik secara bahasanya maupun nasabnya. Karena itu dinamakan Musta'ribah kayak gitu. Wal ma'rufuna ba'du, setelah itu dikenal dengan Bani Adnan kayak gitu. Di antara suku-sukunya yang tertua adalah Rabi'ah, Mudhar, wa Iyad, wa Anmar. Nah, siapa Nabi Muhammad ini adalah Arab Musta'ribah. Karena Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Arab Aribah tapi Arab Musta'ribah. Karena garis keturunannya pada menyambung ke Bani Ismail kayak gitu, Nabi Ismail. Nah, kalau Nabi Muhammad ke Nabi Ismail itu saya nggak hafal nama-nama garis keturunannya. Kalau nggak salah Nabi Muhammad ke Nabi Ismail itu melalui mbah-mbah melalui garis-garis 61 pokoknya. 61 garis keturunan pokoknya. Anak keturunan ke-61 Nabi Muhammad dari Nabi Ismail itu. Nah,
Kalau Nabi Muhammad ke Sam tadi, ke anaknya Nabi Nuh tadi, itu melalui garis keturunan atau melalui nenek moyang jumlahnya 71. Mbah-mbahnya itu Nabi Muhammad punya mbah sampai Nabi Ismail 61, lalu naik lagi terus sampai sampai Sam tadi itu naik 10 lagi sampai ke Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini turunan dari Nabi Sits. Nabi ini bukan rasul ya, tapi hanya nabi. Terus Syed ini anaknya Nabi Adam. Itu garis keturunannya Nabi Muhammad. Jadi jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah Arab Musta'ribah, kayak gitu. Nah, bedanya apa Arab Aribah sama Arab Musta'ribah ini? Kalau dari segi keturunan ya. Kalau Arab Aribah ini keturunannya dari Nabi Hud, kayak gitu. Garis keturunannya dari Nabi Adam itu mulai melalui Nabi Hud. Kalau Arab Musta'ribah ini ya Nabi Ibrahim tadi, Nabi Nuh itu kayak gitu. Terus mata pencaharian mereka juga berbeda. Kalau Arab Aribah itu bercocok tanam ya. Kalau Arab Musta'ribah itu dia nomaden atau berdagang dari Hijaz ke Syam, ke Mesir kayak gitu. Nah, yang Arab Aribah tadi yang bercocok tanam tadi ini menarik untuk dibahas kayak gitu ya. Karena Arab Aribah ini salah satu keturunannya juga itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah bendahara Mesir yang pertama yang yang mengaplikasikan sistem pertanian pertama. Jadi sistem pertanian pertama itu sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf kayak itu, ketika beliau jadi bendahara Mesir kayak gitu. Nah, makanya Mesir itu terkenal dengan peradabannya dulu, tapi nggak tahu sekarang gitu. Wa minha al-muhdatsun. Yang dari salah satu Arab Musta'ribah itu juga dikenal dengan muhdatsun atau pembaharu kayak gitu. Atau keturunan yang tas-tas ngono ya. Nah, siapa itu muhdatsun? Wahum salailu haula'il aqwam al-mumtazijun bisalaili ghairihim wal muntashiruna ba'dal Islam fi biqa'il ard minal muhitil akhdar al-Atlanti ila ma wara'a bahri Faris wa Dijlah wa min a'alin nahrain ila ma wara'a Jawa wa Sumatera. Nah, siapa itu muhdatsun? Mereka ini adalah keturunan dari kaum-kaum yang Musta'ribah tadi, yang campuran antara Musta'ribah dan Aribah. Itu tadi mereka ini campuran dari keduanya tadi, yang menikah dengan yang lain antara Aribah dan Musta'ribah atau hasil kawin silang lah kayak gitu. Mereka juga setelah masuknya Islam, mereka ini menyebar ke penjuru-penjuru dunia. Entah itu berdagang, entah itu mendakwahkan Islam atau mencari jodoh. Nah, kayak gitu nggak tahu saya. Pokoknya itu mereka ini menyebar ke penjuru dunia, mulai dari Samudra Atlantika. Samudra Atlantika itu daerah mana ya? Nggak tahu, silakan komen lah nanti. Samudra Atlantika itu di mana? Kalau menurut saya itu daerah Amerika ya, Amerika Eropa ya. Daerah situlah pokoknya. Sampai ke daerah Laut Persia atau sekarang daerah kulit hitam. Ya, laut hitam lah. Pokoknya Laut Persia kayak gitu. Nanti silakan komen, bagi yang tahu silakan komen. Wa min a'alin nahrain, mulai dari mereka juga menyebar mulai dari a'alin nahrain itu daerah sekitar Irak, atau dulunya itu dikenal dengan Mosul kayak gitu. Sekarang namanya Nahrain, daerah Irak atau Iran, daerah situlah keduanya pokoknya. Sampai ke Jawa dan Sumatera. Nah, ini menarik dibahas karena bangsa kita juga tertulis di sini, Jawa dan Sumatera kayak gitu. Ini juga kenapa saya pikir ini salah satu bukti masuknya Islam ke Indonesia melalui muhaddatsun tadi. Masuknya Islam salah satunya ya tadi dari orang Aribah dan campuran dari Musta'ribah yang menyebar ke penjuru dunia
entah itu mereka berdagang juga mendakwakan Islam, akhirnya sampai ke Jawa Sumatera. Ini juga termasuk bukti masuknya Islam ke Indonesia kayak gitu. Terus itu muqaddimah yang pertama, ya kita lanjut ke muqaddimah tsaniyah. Setelah kita membahas tarikh tadi, nah ini penting saya utarakan dahulu. Kenapa sih Syekh Ahmad Al-Hashimi ini membahas tentang sejarah dulu, bahkan sampai 10 pendahuluan. Kalau saya lihat 10 pendahuluannya di sini itu berupa sejarah sastra, terus nasab orang-orang kaum Arab, terus moralnya mereka bagaimana, agama mereka bagaimana, itu dibahas di tarikh ini. Kenapa kok sejarah dulu? Karena menurut saya manusia itu ada dulu sebelum bahasa, kayak gitu. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, Nabi Adam kan diciptakan dahulu daripada bahasa. Ketika Nabi Adam setelah sudah diciptakan, lalu Allah berfirman, wa'allama Adam al-asma. Nah, Nabi Adam tadi diajarkan asma. Asma itu ya gampangannya bahasa lah, nama-nama kan. Nama-nama kan termasuk bahasa. Jadi penting sekali untuk membahas sejarah, kayak gitu. Dalam syairnya Ahmad Syauqi juga ada tentang pentingnya sejarah. Ketika yaitu sastranya, puisinya tentang sastra perlawanan. Tapi kita ambil sejarahnya, pentingnya sejarahnya, yaitu waqra'u tarikhakum wahtafidhu ja'akum fasihun minal fusaha, kayak gitu. Bacalah sejarahmu dan jagalah. Jangan hanya baca tapi juga jagalah, kayak gitu. Karena siapa yang mengerti tentang sejarah, ja'akum fasihun minal fusaha, maka kalian akan mengetahui kebenaran. Atau bisa dikatakan man ya'riful madi ya'riful mustaqbal. Siapa yang mengetahui sejarah atau yang mengetahui sejarah, mengetahui kabar-kabar dahulu, maka dia akan bisa menganalisa masa depan, kayak gitu. Kan kalau kita mengetahui sejarah, kita pasti bisa membandingkan, oh ini kok sejarahnya dulu ini bagaimana, sekarang bagaimana, kayak gitu. Itu pentingnya sejarah, kayak gitu. Terus muqaddimah ats-tsaniyah fi tawdihi ba'di ma fil muqaddimah al-ula. Pendahuluan yang kedua yaitu menjelaskan atau sebagai penjelasan dari pendahuluan pertama tadi, yaitu tentang sejarah. I'lam annahu yujadu fil janub al-gharbi min Asia iqlimun wasi'ul arja. Tabluhu masahatuhu rub'a uruba takriban. Tasahal al-aqdamun fasamuhu jaziratil Arab. Fasamuhu jaziratil Arab. Ma'annal ma' lam yahut bihi min jami'i jihatihi. Nah, tadi sejarah Arab tadi, bahwasannya ini ditemukan di daerah ujung barat Asia, Jazirah Arab tadi, ada suatu iklim, sebuah daerah yang luas tanahnya, wasiul arja, tabluhu masahatuhu uruba takriban. Nah, luasnya itu sekitar 1/4 dari Eropa, sekira-kira gitu. Tasahalal aqdamun. Nah, agar para sejarawan, para orang-orang terdahulu ini gampang untuk menyebutkan daerah itu, maka disebut Jazirah Arab, kayak gitu. Disebut Jazirah Arab, meskipun Jazirah kan artinya pulau, otomatis pulau kan dikelilingi oleh laut, kayak gitu. Tapi ini juga disebut Jazirah, pulau, meskipun tidak dikelilingi oleh laut, tidak dikelilingi oleh air, kayak gitu, disebut Jazirah. Kalau Dr. Syauqi Dhoif, kenapa kok disebut pulau? Karena itu Shibhul Jazirah, pulau, ya besar lah, kayak gitu, makanya disebut Jazirah. Terus kita lanjut, ya ta'allafu Horbiyun hadzal iklim min juz'aini syahiraini al-Hijaz shimalan wal Yaman januban. Amal Hijaz faqatrun fakir qalat miyahuhu wa ajdabat arduhu washtaddat hararatuhu ya'tamidu ahluhu alal awdiyah al-qalilah wal abar asyahihah, kayak gitu. Nah, orang
orientalis mengenal menyebut iklim ini dari dua bagian. Dari ada dua bagian yang membatasi daerah itu. Di sebelah selatannya itu Hijaz, di sebelah utaranya itu Yaman. Itu Jazirah Arab. Amal Hijaz faqatrun fakir. Hijaz ini dulunya mungkin ya. Hijaz kan terdiri sekarang kan Hijaz itu dari Mekah dan Madinah. Dulunya faqatrun fakir, kota yang miskin kayak gitu. Kalau sekarang kan ya bisa lihat sendiri lah. Kayak gitu kan. Faqalat miyahuhu. Airnya kenapa disebut miskin? Qalat miyahu, kering, tanahnya kering atau airnya sedikit. Kayak gitu. Wa ajdabat arduhu, tanahnya juga tandus karena tadi dikelilingi oleh padang Sahara. Gurun. Ya kayak gurun. Sahabit gurun. Wastaddat hararatuhu. Panasnya ini juga sangat-sangat panas daerah situ. Ya'tamidu ahluhu 'alal audiyah al-qalilah. Nah, masyarakatnya ini hidup bergantung kepada lembah yang sedikit tadi, dicocok tanami apa yang bisa menumbuhkan sebuah tumbuhan. Wal abar asyahihah, dan hutan-hutan yang langka karena ya kan mayoritas daerahnya kan gurun, jadi hutannya sedikit, lembahnya juga sedikit dan tandus. Lam yastati'u ayyang fa'u katsiran bil ma' alladhi yanzilu minas sama'. Mereka ini tidak punya ilmu untuk memanfaatkan air hujan. Beda dengan Yaman nanti ada keterangannya tentang Yaman. Li'annahum lam yablughu minal funun mablughun yumkinuhu min ikhtizanihi wastakhdamihi indal hajah ilaihi. Karena mereka ini tidak mempunyai ilmu kapasitas yang memungkinkan mereka untuk menadai air hujan. Misal contoh sekarang kayak membuat waduk kayak gitu kan. Itu mereka belum mempunyai ilmu kayak gitu. Nah, beda dengan wa amal Yaman faqad ishtahara qadiman ya, ini ada qadiman bil ghina wal khasbi wal hadara. Nah, kalau Yaman ini terkenal dengan negara yang kaya, negara yang subur, negara peradaban, negara yang kaya akan peradaban. Kathurat amtaruhu wasuyuluhu wa arafa ahlahu bima utu min fanin ayyantafi'u biha. Nah, di Yaman itu sering turun hujan, aliran airnya juga lancar, itu tapi dulu. Wa arafa ahluhu bima utu min fanin ayyantafi'u biha. Masyarakatnya pun mempunyai ilmu untuk memanfaatkan menadai air hujan tadi. Fa anshau as-sudud yusaitiruna biha 'alal ma' jami'an wa tasrifan. Lah, mereka ini karena mempunyai ilmu untuk memanfaatkan air hujan yang banyak tadi, alirannya juga lancar, akhirnya mereka membuat waduk yang bisa menadai air hujan secara menyeluruh atau secara banyak ya, dalam jumlah banyak. Namanya kan waduk. Nah, jadi waduk itu sudah ada mulai zaman dahulu, bukan sekarang. Mungkin pemerintah sekarang membaca kitab ini ya, kayak gitu. Karena mengetahui bisa membuat waduk seperti orang terdahulu, orang Yaman itu, kayak gitu. Wa ashharu mudunihi Sun'a wa Jiran wa Aden wa hadhanil qatroni ani al-Hijaz wal Yaman. Nah, kota-kotanya yang terkenal diantaranya adalah Sun'a, Jiran, Aden, juga Al-Hijaz wal Yaman. Itu kota-kota dari Yaman tadi. Nah, Al-Hijaz wal Yaman ini ab'adul biladi atharon fi hayatil Arab wa fi tarikhim asyasi wal iktisadi wal adabi. Kayak gitu. Hijaz dan Yaman, Hijaz itu Mekah dan Madinah tadi, dan Yaman dulu itu adalah negara yang paling banyak memberikan pengaruh
dalam kehidupan orang Arab dan sejarah mereka. Entah itu dari segi politik, entah itu dari segi ekonomi dan sastra kayak gitu. Jadi Yaman tadi itu kaya, subur, juga paling memberikan pengaruh kepada kehidupan politik orang Arab, ekonominya juga. Karena dulunya kaya, sekarang enggak saya jawab. Wa idza waqa'a nadhruka ala musawwari jaziratil Arab fa abyanu ma tara fiha wa ab'aduhu mada sahraiha fi dakhiliha wa hiya mutanawwi'ah fi tabi'atiha. Nah, ketika kita meletakkan pandangan, ketika melihat peta jazirah Arab, maka kita akan mengetahui seberapa luasnya gurun mereka. Sebagaimana yang disebut tadi, bahwasannya jazirah Arab tadi itu bukan pulau, tapi sibhul jazirah, menyerupai pulau. Nah, wa hiya mutanawwi'ah fi tabi'atiha. Nah, karakter-karakter tanahnya tadi itu bermacam-macam. Ada yang fasahlatun layyinatun hinan, ada yang datar melandai kayak gitu. Juga ada yang wasulbatun intasyarat fiha al-hasba hinan, ada yang berupa bebatuan, yang di situ bebatuan itu kayak gitu, itu tersebar ada banyak kerikil-kerikil lah. Itu kontur-kontur tanahnya di jazirah Arab. Wa mafrusyah bihijaratin sauda tusammal harar hinan. Dan dipenuhi dengan kalau disebut hijaratin sauda itu batu mutiara. Kalau sekarang di Indonesia itu batu akik kayak gitu. Batu permata lah kayak gitu. Itu dipenuhi, kalau di Yaman tadi, di jazirah Arab tadi itu dipenuhi batu-batu akik, batu-batu mutiara kayak gitu. Makanya kalau Anda penjual batu mutiara, batu akik, bisa cari ke sana. Nanti kepanasan. Wa hadhihi sakhra fi jumlatiha faqrun. Nah, tanah gurun tadi itu kebanyakan itu miskin, daerah miskin. Tasdi'u asyamsa 'alaiha fil harri fatalaffaha arduha wa ahluha. Mataharinya pun sangat menyengat. Ketika musim panas. Membakar tanahnya, juga membakar kulit dari masyarakatnya tadi. Wa ya'tamidu sakinuha, bagaimana hidup mereka dikala tanah yang kering, tanah yang tandus, lalu bagaimana kehidupan mereka? Wa ya'tamidu sakinuha ala ma tumbituhu albiqa akibal matar fatar'ahu ibilihim wa syiyahihim. Mereka ini bergantung kepada tumbuh-tumbuhan yang muncul akibat adanya hujan tadi. Lalu karena ada tumbuh-tumbuhan yang muncul karena disebabkan hujan, mereka pun memelihara atau ya kayak gitu. Mereka ini mempunyai hewan-hewan unta, kambing kayak gitu. Wahum yakuluna min luhumiha. Nah, mereka bergantung hidup pada memakan daging-daging unta-unta itu. Wa yashrabuna min albaniha, minumnya ya dari susu unta dan susu kambing tadi. Wa yalbasuna min aswafiha wa aubariha. Pakaiannya pun terbuat dari bulu-bulunya unta dan domba tadi atau kambing tadi kayak gitu. Itu mukadimah pertama tadi tentang sejarah. Yang kedua mukadimah yang kedua itu menjelaskan mukadimah al-ula. Kesimpulannya adalah conclusion, yaitu pertama bahwasannya penting untuk mengetahui sejarah. Yang kedua macamnya orang Arab itu ada 3, yaitu Arab Baidah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Terus yang ketiga tentang sejarah sastra Arab tadi dijelaskan ya. Nah, yang keempat bahwasannya Islam
masuk ke Indonesia itu dari muhaddatsun tadi, atau dari Arab musta'ribah yang menyebar setelah Islam ke penjuru dunia. Kayak gitu. Kalau dulunya tadi juga dijelaskan, tadi Yaman itu negara kaya, dan Hijaz dulunya negara miskin. Itu keterangan kesimpulan dari pembahasan kali ini tentang sejarah. Besok kita akan membahas tentang nasabu sukani jaziratil Arab, nasabnya orang Arab, genealogi, kayak gitu, ilmu yang membahas keturunan. Jadi keturunan orang Arab ini pada siapa? Tadi sekelumit sudah dibahas ya, sekelumit kita sudah kenalkan bagaimana nasab mereka. Nah, pertemuan besok kita akan membahas tentang Jazirah Arab. Ya, jangan lupa download kitabnya di lisanuna.com, dan jangan lupa kalau Anda mau kita live di YouTube, jangan lupa subscribe YouTube Lisanuna, yaitu di bawah sini nanti Lisanuna Channel, kayak gitu. Ada Lisanuna Channel. Kalau Anda mensubscribe berarti Anda mendukung kami untuk live di YouTube, bahkan di medsos lain, mungkin di Facebook juga. Jangan lupa subscribe Lisanuna Channel, kayak gitu. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mungkin juga ada yang bertanya tentang kitab, bisa di Lisanuna Store, kayak gitu ya. Di bio Lisanuna ada keterangannya. Jangan lupa. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Belajar bersama kali ini kita akan melanjutkan di bulan depan ya, minggu ketiga. Jangan lupa. Besok juga minggu keempat kita akan membahas, Lisanuna akan membahas tentang sastra dan bahasa dan masyarakat. Bagaimana hubungan bahasa dan masyarakat, timbal baliknya apa, kayak gitu. Kalau gampangannya ya sosiolinguistik lah, gitu. Itu minggu ke depan, oke? Yang akan dibahas oleh talent cantik kita, yaitu Mbak Sally. Gitu. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.